Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Lunasi utangku 100 juta sekarang atau angkat kaki dari rumah ini. Bentakan itu meledak di ruang tamu besar rumah 2 lantai di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Suaranya tajam, melengking, memantul di dinding marmer dan langit-langit tinggi yang dulu kupilih sendiri desainnya. Dari luar, samar terdengar suara kapal motor melintas di Sungai Kapuas, bercampur gemuruh hujan yang mulai turun rintik-rintik. Aku berdiri di dekat meja makan, masih mengenakan celemek. Aroma tumis bawang putih dan serai memenuhi udara. Sup ikan patin favorit Rian hampir matang. Ironis sekali, di tengah wangi masakan rumahan, harga diriku sedang dibakar hidup-hidup. Di hadapanku, Ibu Salmah berdiri dengan dada naik turun. Wajahnya tegang, lipstiknya sedikit luntur di sudut bibir. Tangannya berkacak pinggang, matanya menatapku seolah aku ini benalu yang menumpang hidup. Itu utang ibu. Bukan utangku, kataku pelan, berusaha menjaga nada suara tetap stabil. Jangan kurang ajar, bentaknya. Kalau bukan karena Rian menikahimu, kau pikir kau bisa tinggal di rumah sebesar ini? Kalimat itu menusuk, bukan karena kerasnya, tapi karena ketidakadilan di dalamnya. Aku menoleh pada Rian yang duduk santai di sofa kulit, secangkir kopi hitam di tangannya. Ia tidak tampak terkejut, tidak juga marah. Hanya diam yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Rian, suaraku nyaris berbisik. Ia menghela napas. Arumi, tolonglah. Pakai saja tabunganmu dulu. Anggap membantu keluarga. Keluarga. Kata itu mendadak terasa asing. Tabunganku bukan untuk membayar utang yang tidak pernah kubuat. Jawabku, kini menatapnya lurus. Wajahnya berubah dingin. Kalau kamu tidak mau membantu, untuk apa kamu di rumah ini? Untuk apa? Bukan siapa aku. Bukan perasaanku. Hanya fusi. Ibu Salmah tertawa sinis. Perempuan tak tahu diri. Makan di sini, tidur di sini, tapi tak mau berkorban. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar, membuat lampu ruang tamu bergetar sesaat. Dalam kilatan cahaya itu, aku merasa semuanya menjadi jelas. Aku tidak pernah benar-benar diterima. Aku hanya dianggap sumber dana cadangan. Baik, kataku akhirnya, melepaskan celemek dan melipatnya perlahan di atas meja. Kalau keberadaanku hanya diukur dari uang, maka malam ini aku pergi. Rian berdiri setengah langkah. Jangan dramatis. Aku tidak dramatis. Aku hanya sadar. Pergi kalau berani, teriak Ibu Salmah. Dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tak mereka mengerti. Tanpa banyak kata, aku melangkah menuju kamar, mengambil koper tua dari lemari. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang memanggil namaku dengan lembut. Saat pintu depanku tutup di belakangku, hujan menyambut seperti saksi bisu. Malam itu, mereka mengira telah mengusir perempuan tak berguna. Padahal tanpa mereka sadari, yang baru saja mereka lepaskan adalah pemilik sah rumah itu sendiri. Hujan masih turun ketika taksi yang kutumpangi berhenti di depan hotel tua di tepian Sungai Kapuas. Bangunannya bergaya lama, cat kremnya mulai pudar dimakan usia. Lampu-lampu kuning di lobi memantulkan bayangan samar di genangan air. Tempat itu tidak mewah, tetapi cukup tenang untuk menyusun ulang hidup yang baru saja diremukan. Aku membawa koper tuaku sendiri, menolak bantuan bellboy. Roda koper berderit pelan di atas lantai keramik. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Berat karena sebuah pernikahan barusan retak tanpa usaha untuk diselamatkan. Di kamar lantai 3, aku membuka jendela. Udara sungai masuk bersama aroma air dan kayu basah. Di kejauhan, lampu-lampu jembatan Kapuas berkilau, membelah gelap seperti garis takdir yang tak bisa dihapus. Koper tua itu kutarik ke atas ranjang. Bukan pakaian yang pertama kali kuambil, melainkan map-map coklat tebal yang kusimpan di dasar, terbungkus plastik bening agar tak lembab.
Tanganku berhenti sejenak di atasnya. Sudah bertahun-tahun dokumen ini kusimpan sebagai rahasia terakhirku. Surat wasiat almarhum ayah, Haji Sulaiman. Nama yang dulu disebut dengan hormat di pelabuhan, di gudang-gudang kayu, di ruang rapat para pengusaha logistik sungai. Ia bukan hanya pedagang. Ia perintis jalur distribusi yang membuat banyak orang hidup. Perlahan kubuka segel notaris. Rumah di Jalan Gajah Mada. Gudang logistik di tepi sungai. 3 ruko di pusat kota. Saham mayoritas perusahaan induk. Semua tercatat jelas atas namaku. Ayah sengaja merahasiakan kepemilikan itu dari publik, bahkan dari keluarga jauh. Ia pernah berkata, "Ayah ingin kau dicintai karena dirimu, bukan karena angka di rekeningmu." Dan aku percaya Rian mencintaiku apa adanya. Ternyata aku yang terlalu polos. Aku duduk di tepi ranjang, menatap hujan yang menetes di kaca. Teriakan Ibu Salmah terngiang lagi, lunasi utangku atau keluar dari rumah ini. Rumah itu. Rumah yang sebenarnya kubeli melalui perusahaan, setelah ayah Rian gagal melunasi cicilan bank bertahun-tahun lalu. Mereka tidak pernah tahu siapa investor yang menyelamatkan aset itu dari lelang. Aku. Kuambil ponsel dan menekan nomor yang sudah lama tak kugunakan. "Selamat malam, Pak Burhan." Suara di seberang terdengar terkejut sekaligus hormat. "Non Arumi, sudah lama sekali. Saya ingin mengaktifkan kembali seluruh hak kelola atas aset atas nama saya. Mulai malam ini." Hening beberapa detik. "Termasuk rumah di Jalan Gajah Mada?" "Termasuk." "Baik, Non. Apakah perlu disiapkan surat pengosongan?" Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Tak ada air mata. Tak ada ragu. "Iya, Pak. Beri mereka waktu sesuai prosedur. Selebihnya, jalankan sesuai hukum." Telepon kututup perlahan. Di luar, hujan mulai reda. Mereka menuntut 100 juta dariku, seolah aku tak punya pilihan. Tanpa mereka sadari, malam ini aku baru saja mengambil kembali kendali atas seluruh hidupku. Dan permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi datang perlahan di Pontianak. Kabut tipis menggantung di atas sungai Kapuas, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari ufuk timur. Dari jendela kamar hotel, aku melihat kubah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman berkilau keemasan, berdiri tenang seolah tak pernah terusik drama manusia. Berbeda dengan hidupku yang sejak tadi malam berubah arah. Aku duduk di meja kecil dekat jendela. Di depanku 3 ponsel dan 1 laptop terbuka. Kopi hitam mengepul pelan, aromanya pahit yang kali ini terasa cocok dengan suasana hatiku. Tidak ada lagi ragu. Tidak ada lagi kompromi. Panggilan pertama kutujukan pada Pak Hanif, Direktur Operasional Perusahaan Pelayaran Keluarga. "Selamat pagi, Bu Arumi." "Pak, mulai hari ini lakukan audit menyeluruh divisi operasional sungai." Manajernya Rian Pratama. Ada jeda singkat. "Baik, Bu." Bekukan seluruh fasilitas jabatan sampai audit selesai. Kendaraan dinas ditarik. Tunjangan operasional dihentikan sementara. Nada suaraku datar. Profesional. Tidak menyisakan ruang untuk tafsir pribadi. "Perintah dipahami, Bu." Telepon kututup. Langkah berikutnya lebih sederhana, tetapi dampaknya langsung terasa. Aku membuka aplikasi perbankan perusahaan. 3 kartu kredit tambahan atas nama Ibu Salmah tercatat sebagai tanggungan keluarga Direktur Operasional. Tanpa ekspresi, aku memilih satu persatu, nonaktifkan. Sistem memproses. Selesai. Tak sampai 1 jam, ponselku bergetar. Nama Rian muncul di layar. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkat. "Arumi, apa yang kamu lakukan?" Suaranya panik, tak lagi tenang seperti tadi malam. Mobil kantor ditarik. Bagian keuangan bilang tunjanganku dibekukan. Kartu mama ditolak di butik. Aku menyesap kopi sebelum menjawab. "Audit rutin perusahaan. Bukankah itu wajar? Jangan main-main. Kamu ada hubungannya dengan ini. Aku hanya berhenti membayar yang bukan tanggung jawabku." Di seberang sana terdengar napas memburu. "Arumi, ini memalukan." Aku menatap sungai yang mengalir tanpa tergesa.
Memalukan adalah mengusir istri sendiri karena uang. Telepon terputus sepihak. Siang itu laporan tambahan masuk ke emailku. Tagihan listrik rumah belum dibayar 2 bulan, biasanya otomatis terpotong dari rekening perusahaan. Aku menghentikan fitur auto debit. Begitu pula tagihan air dan layanan keamanan lingkungan. Sore menjelang, pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Listrik di rumah padam. Air tidak mengalir. Kenapa? Aku tersenyum kecil. Tanpa aku, kenyamanan mereka runtuh seperti kartu domino. Malamnya, Rian kembali menelepon. Kali ini suaranya lebih rendah, nyaris memohon. Arumi, kita bisa bicarakan baik-baik. Kita sudah bicara tadi malam. Jawabku tenang. Dan kamu memilih berdiri di sisi yang salah. Di luar jendela hotel, cahaya kota memantul di permukaan sungai Kapuas yang gelap. Tenang. Stabil. Sementara di rumah megah Jalan Gajah Mada, satu persatu fasilitas yang dulu mereka anggap hak mutlak, kini dicabut perlahan. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan amarah. Melainkan dengan tanda tangan digital dan keputusan yang sah. Pagi itu langit Pontianak cerah tanpa ampun. Matahari bersinar terang, seolah sengaja menyingkap semua yang selama ini disembunyikan. Di depan rumah nomor 88 Jalan Gajah Mada, 2 petugas keamanan berdiri tegap di sisi gerbang besi hitam. Seragam mereka rapi, ekspresi mereka netral, profesional. Sebuah sedan hitam berhenti perlahan di depan pagar. Aku turun lebih dulu, mengenakan blazer krem sederhana namun tegas. Di belakangku, Pak Burhan melangkah sambil membawa map transparan berisi dokumen asli. Belum sempat aku menekan bel, pintu rumah terbuka kasar. Ibu Salmah muncul dengan wajah tegang, rambutnya belum tersisir rapi. Kamu berani datang ke sini? Suaranya meninggi. Aku datang ke rumahku sendiri. Jawabku tenang. Kalimat itu membuatnya terdiam sepersekian detik sebelum amarah kembali menyala. Rumahmu? Jangan mengada-ada. Rian muncul dari belakangnya. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan ia tidak tidur semalaman. Pak Burhan maju 1 langkah. Izinkan saya menjelaskan secara resmi. Ia membuka map dan mengeluarkan fotokopi sertifikat tanah dan bangunan. Kertas itu mengilap di bawah sinar matahari pagi. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 2147, tanah dan bangunan ini tercatat atas nama Ibu Arumi Sulaiman sejak 10 tahun lalu. Rian menggeleng pelan. Tidak mungkin. Ayah bilang rumah ini dibeli dari hasil usaha keluarga. Pak Burhan menatapnya tanpa emosi. Rumah ini hampir dilelang oleh bank karena kredit macet atas nama almarhum ayah saudara. Investor yang melunasi sisa kewajiban saat itu adalah klien saya. Aku. Mustahil, bisik Rian. Ibu Salmah merampas salinan dokumen itu, membacanya dengan tangan gemetar. Matanya membesar saat melihat namaku tertera jelas sebagai pemilik sah. Kenapa kau tidak pernah bilang? Suaranya pecah antara marah dan takut. Aku menatap halaman depan yang dulu kutanami bunga sendiri. Karena aku tidak merasa perlu membanggakan apa yang seharusnya dihormati tanpa syarat. Pak Burhan melanjutkan, sesuai surat kuasa yang ditandatangani klien kami, penghuni diberikan waktu 24 jam untuk mengosongkan properti ini. Jika tidak, kami akan menempuh jalur hukum. Angin pagi berembus pelan, menggerakkan tirai ruang tamu yang terlihat dari pintu terbuka. Rumah megah itu tiba-tiba terasa rapuh. Arumi, kita bisa bicara baik-baik, kata Rian, suaranya kini kehilangan nada otoritas. Kita sudah bicara, jawabku singkat. Tadi malam kamu memintaku pergi. Sekarang aku hanya menegaskan siapa yang sebenarnya berhak tinggal. Ibu Salmah terduduk di kursi teras, wajahnya kosong. 100 juta yang mereka tuntut dengan pongah kini terasa kecil dibanding fakta yang menghantam mereka. Bukan hanya soal uang, melainkan tentang kebenaran yang selama ini berdiri diam, menunggu saat yang tepat untuk bicara. Halaman rumah itu lebih ramai dari biasanya. Sebuah truk pengangkut barang terparkir di depan pagar, baknya terbuka lebar seperti mulut yang siap menelan sisa-sisa kenyamanan masa lalu. 2 pekerja mulai mengangkat kardus dan perabotan dengan gerakan cekatan, sementara beberapa tetangga berdiri di kejauhan, berpura-pura menyiram tanaman atau menyapu halaman sambil mencuri pandang. Rian berdiri di ambang pintu, wajahnya kusut.
Kemeja yang biasa terlihat rapi kini tak lagi disetrika sempurna. Ia tampak seperti orang yang baru sadar bahwa dunia tak selalu memihaknya. "Arumi, tolong, jangan lakukan ini," katanya pelan, suaranya serak. "Kami mau tinggal di mana?" Aku menatapnya tanpa kebencian, hanya kelelahan yang sudah lama terpendam. "Dulu saat kamu menyuruhku pergi malam-malam, apakah kamu bertanya aku akan tinggal di mana?" Ia terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti vonis yang tak bisa dibantah. Ibu Salmah keluar dengan langkah tergesa. "Kau tega mempermalukan keluarga sendiri di depan orang sekampung," serunya, suaranya bergetar. "Aku tidak mempermalukan siapapun," jawabku tenang. "Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku." Satu persatu barang dikeluarkan. Sofa kulit yang dulu kupilih warnanya. Meja makan jati yang kubayar lunas. Televisi layar lebar, lemari es 2 pintu, hingga lukisan mahal di ruang tamu. Semua tercatat atas nama perusahaan, dan perusahaan itu, pada akhirnya, milikku. Tetangga mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah yang dulu menyapaku ramah kini terlihat canggung. Mereka menyaksikan perubahan posisi kekuasaan dalam jarak beberapa meter saja. "Setidaknya beri kami waktu lebih lama," Rian mencoba lagi. "Kami belum siap." "Hidup tidak selalu memberi waktu untuk siap," kataku. "Kadang kita dipaksa belajar menghargai orang lain dengan cara yang keras." Seorang pekerja menghampiriku membawa daftar inventaris. Aku memeriksa dan menandatangani tanpa ragu. Semua berjalan sesuai prosedur hukum. Tidak ada amarah. Tidak ada bentakan. Hanya keputusan yang ditegakkan. Ibu Salmah terduduk di teras, memeluk tas tangan bermerek yang kini menjadi satu-satunya simbol kemewahan yang tersisa padanya. "Aku hanya meminta bantuan," gumamnya lemah. "Bantuan berbeda dengan pemaksaan," jawabku lirih. "Harga diri tidak bisa dibayar dengan 100 juta. Menjelang sore, rumah itu kosong. Dindingnya terasa lebih luas, gema langkah kaki terdengar jelas. Ruang yang dulu dipenuhi suara perintah dan keluhan kini sunyi. Rian dan ibunya berdiri di luar pagar dengan beberapa kantong plastik hitam berisi pakaian. Tidak ada lagi mobil dinas menunggu. Tidak ada sopir membuka pintu. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kini hanya menyisakan lantai marmer dingin. Hari itu bukan tentang balas dendam. Hari itu tentang batas. Tentang seorang perempuan yang akhirnya berhenti membiarkan dirinya diinjak, dan memilih membayar mahal demi satu hal yang tak ternilai, harga dirinya sendiri. 3 hari setelah pengosongan rumah, aku kembali duduk di ruang rapat utama kantor pusat perusahaan. Ruangan itu luas, dindingnya dilapisi panel kayu gelap, dengan meja panjang mengilap di tengahnya. Di ujung ruangan, logo perusahaan terpampang besar, simbol warisan yang dibangun ayahku dari nol. Para manajer duduk rapi, suasana tegang terasa bahkan sebelum rapat dimulai. Mereka sudah mendengar kabar tentang rumah di Jalan Gajah Mada. Dunia bisnis Pontianak terlalu kecil untuk menyimpan rahasia besar. Rian masuk terakhir. Ia tak lagi mengenakan setelan mahal seperti biasanya. Jasnya terlihat kusut, wajahnya tegang. Ia mencoba mempertahankan wibawa, tetapi sorot matanya tak lagi setajam dulu. Rapat dimulai formal. Laporan audit dibacakan oleh Pak Hanif. Angka-angka terpampang di layar proyektor, pembengkakan biaya operasional, proyek tertunda, pengelolaan armada yang tak efisien. Selama 2 tahun terakhir, divisi operasional sungai mengalami penurunan kinerja signifikan, jelas Pak Hanif. Manajemen kurang responsif terhadap perubahan pasar. Semua tahu siapa yang dimaksud. Rian mengepalkan tangan di atas meja. "Saya butuh waktu. Situasi ekonomi sedang sulit." Aku berdiri perlahan. Seluruh ruangan otomatis hening. Perusahaan ini berdiri melewati krisis yang lebih besar dari sekadar situasi sulit, kataku tenang. Masalahnya bukan waktu. Masalahnya kepemimpinan. Aku mengeluarkan satu amplop putih dari map di tanganku, dan meletakkannya tepat di depan Rian. Berdasarkan hasil audit dan keputusan pemegang saham mayoritas, Saudara Rian Pratama diberhentikan dari jabatan manajer operasional, efektif hari ini. Suara napas tertahan terdengar samar di ruangan. Rian menatapku, tak percaya. "Pemegang saham mayoritas? Maksudmu siapa?" Aku menatapnya lurus.
Aku. Keheningan terasa berat, hampir mencekik. Saham pengendali perusahaan ini berada di bawah nama Arumi Sulaiman sejak restrukturisasi 10 tahun lalu. Lanjutku. Jabatanmu adalah kepercayaan. Dan kamu gagal menjaganya. Wajahnya memucat. Kamu tidak bisa mencampur urusan pribadi dengan bisnis. Aku tidak mencampur apapun. Ini keputusan profesional. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Surat resmi dengan kop perusahaan dan tanda tanganku di bagian bawahnya tak terbantahkan. Mulai hari ini, seluruh akses sistem dan fasilitas perusahaan atas namamu dinonaktifkan. Keamanan akan mendampingi proses serah terima. Tak ada teriakan. Tak ada drama seperti di rumah. Hanya realitas yang dijatuhkan dengan rapi dan sah. Rian bangkit dari kursinya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat kecil. Bukan karena kehilangan jabatan semata, melainkan karena kehilangan posisi yang selama ini ia kira miliknya secara permanen. Saat ia melangkah keluar ruangan dengan pengawalan, aku tetap berdiri tegak. Rumah sudah hilang bagi mereka. Kini sumber kekuasaan terakhir pun terlepas. Dan untuk pertama kalinya, bukan aku yang berjalan pergi tanpa perlindungan. Melainkan dia. Hujan turun tipis di kawasan pelabuhan saat Rian dan Ibu Salmah menurunkan 2 koper usang dari ojek daring. Gang sempit yang mereka masuki becek dan berbau air sungai yang mengendap. Ket dinding rumah-rumah kecil mengelupas, kabel listrik menjuntai rendah, dan suara mesin kapal dari dermaga terdengar nyaring hampir tanpa jeda. Kontrakan itu hanya 1 petak. Pintu kayunya tipis, lantainya semen kasar. Di dalamnya ada kipas angin tua yang berdecit saat dinyalakan, kasur tipis di sudut ruangan, serta dapur kecil tanpa lemari penyimpanan. Tidak ada ruang tamu, tidak ada pendingin ruangan, tidak ada tirai mahal yang menutup pandangan orang luar. Ibu Salmah berdiri di tengah ruangan dengan wajah tak percaya. Ini tempatnya, suaranya pelan, nyaris patah. Rian tidak menjawab. Ia hanya meletakkan koper dan duduk di tepi kasur, menunduk. Keringat bercampur air hujan masih menetes dari pelipisnya. Tangannya yang dulu terbiasa menggenggam setir mobil dinas kini menggenggam kunci kontrakan murah. Tidak ada yang mau menerimaku bekerja, katanya akhirnya, suaranya berat. Namaku sudah tersebar. Semua tahu aku dipecat. Ibu Salmah menatap anaknya, wajahnya yang dulu selalu penuh perintah kini dipenuhi kecemasan. Teman-temanmu? Relasimu? Tidak ada yang mau terlibat masalah dengan perusahaan Arumi, jawab Rian lirih. Semua tahu siapa pemilik sebenarnya. Nama itu menggantung di udara sempit kontrakan. Arumi. Nama yang dulu mereka sebut dengan nada merendahkan, kini terdengar seperti kekuatan yang tak tersentuh. Jadi benar, dia anak Haji Sulaiman? Tanya Ibu Salmah pelan, seolah masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Rian mengangguk lemah. Dan pemegang saham mayoritas perusahaan. Keheningan menyelimuti ruangan. Dari luar, suara anak-anak berlarian di gang dan teriakan pedagang ikan terdengar jelas. Kehidupan berjalan apa adanya, tanpa memedulikan jatuh bangun harga diri seseorang. Ibu Salmah duduk perlahan di lantai, menyandarkan punggung pada dinding yang dingin. Kita menghina ratu di istananya sendiri, gumamnya dengan napas gemetar. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. 100 juta yang dulu mereka tuntut dengan angkuh kini terasa seperti angka mustahil. Tabungan menipis. Perhiasan mulai digadaikan untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Malam turun cepat di kawasan pelabuhan. Lampu bohlam redup menyinari ruangan kecil itu dengan cahaya kekuningan yang muram. Kipas tua terus berdecit, seolah mengejek kesunyian. Rian menatap langit-langit yang retak-retak. Dulu ia tidur di kamar luas berpendingin udara. Kini ia tidur di ruangan sempit dengan suara kapal sebagai pengantar. Dan untuk pertama kalinya, kenyataan benar-benar menyentuh mereka tanpa lapisan kenyamanan. Tanpa Arumi, dunia yang mereka anggap milik sendiri ternyata tidak pernah benar-benar ada. Pagi itu matahari terbit dengan cahaya lembut di atas sungai Kapuas. Dari jendela kantor pusat di lantai paling atas, aku memandang aliran air yang bergerak tenang, seolah tak pernah peduli pada gejolak manusia. Kapal-kapal pengangkut kayu melintas perlahan,
sama seperti dulu saat ayah masih berdiri di dermaga mengawasi muatan dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Di meja kerjaku tergeletak satu map biru tua. Permohonan cerai. Pak Burhan duduk di hadapanku dengan sikap profesional seperti biasa. Berkas sudah didaftarkan ke pengadilan. Prosesnya tidak akan lama karena tidak ada sengketa harta. Semua aset atas nama ibu. Aku mengangguk pelan. Tidak ada lagi rasa bergetar saat mendengar kata cerai. Yang tersisa hanyalah kepastian. Terima kasih, Pak. Setelah beliau keluar, ruangan menjadi sunyi. Aku berdiri dan berjalan mendekati jendela. Kota Pontianak membentang di bawah sana. Atap rumah, gedung-gedung perkantoran, dan garis sungai yang membelah kehidupan. Semua terasa sama seperti kemarin, tetapi bagiku segalanya telah berubah. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Aku minta maaf. Aku baru sadar semuanya sekarang. Aku tahu itu dari Rian. Kali ini aku tidak marah. Tidak juga tersenyum puas. Aku hanya mematikan layar ponsel dan meletakkannya kembali di meja. Penyesalan yang datang setelah kehilangan bukanlah cinta. Itu hanya kesadaran yang terlambat. Beberapa minggu berlalu. Putusan cerai resmi keluar. Tidak ada drama di ruang sidang. Tidak ada tangis yang meledak. Semuanya selesai secara hukum, sebersih tanda tangan di atas kertas. Aku kembali fokus pada perusahaan. Rapat-rapat berjalan efektif. Restrukturisasi manajemen dilakukan. Proyek logistik sungai diperluas hingga ke daerah pedalaman. Nama ayahku kembali disebut dengan hormat di kalangan pelaku usaha. Namun kali ini, bukan sebagai bayang-bayang, melainkan berdampingan dengan namaku sendiri. Suatu sore, aku kembali berdiri di rumah Jalan Gajah Mada. Rumah itu telah direnovasi ringan. Cat dinding diperbarui, taman ditata ulang. Tidak ada lagi gema pertengkaran di ruang tamu. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Hanya ketenangan. Aku melangkah masuk perlahan, menyentuh dinding yang dulu menjadi saksi penghinaan. Tidak ada dendam yang tersisa. Yang ada hanya pelajaran mahal tentang batas dan harga diri. Malam itu, aku duduk sendirian di teras. Angin membawa aroma sungai yang familiar. Lampu-lampu kota berpendar di kejauhan. Mereka mungkin kehilangan rumah. Mereka mungkin kehilangan jabatan. Tetapi yang paling penting, aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku bukan perempuan yang bisa diusir dengan ancaman uang. Aku bukan bayangan di balik nama suami. Aku adalah pemilik rumah yang pernah mereka remehkan. Dan mulai hari itu, namaku tak lagi disebut dengan nada merendahkan. Arumi Sulaiman. Perempuan yang memilih berdiri, bukan dipaksa pergi.